Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah akhlak dan etika. Teman-teman, kalau kita bicara soal politik, pemilu, atau hukum, seringkali kita melihat dari kacamata modern barat. Tapi pernah nggak sih kalian bertanya bagaimana sebetulnya Islam memandang konsep demokrasi, gaya kepemimpinan, dan ketegasan hukum? Jadi pada video ini saya akan membahas 3 hal tersebut. Apakah Islam sejalan dengan sistem demokrasi hari ini? Dan seperti apa sosok pemimpin serta penegak hukum yang ideal menurut Al-Quran dan Sunnah? Di video kali ini kita akan membedah 3 pilar penting dalam perspektif Islam. Yuk kita simak. Pertama, mari kita bahas tentang demokrasi. Demokrasi dalam perspektif Islam adalah topik yang memiliki beragam sudut pandang di kalangan ulama dan pemikir muslim. Namun, secara umum konsep ini bisa diterima selama kedaulatan hukum tertinggi tetap berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam terdapat prinsip-prinsip utama yang memiliki kesamaan substansi dengan sistem demokrasi modern. Yang pertama itu asyura atau bermusyawarah. Pemimpin wajib berdiskusi dengan rakyat atau wakil rakyat dalam mengambil keputusan penting. Lalu ada al-dalah yaitu keadilan. Semua warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sama di depan hukum tanpa memandang status sosial. Lalu ada amanah. Amanah ini adalah artinya tanggung jawab. Kekuasaan adalah sebuah titipan yang harus kita pertanggungjawabkan kepada rakyat dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada al-masulah, yaitu akuntabilitas. Pemimpin dapat dikritik dan dibintai pertanggungjawaban atas kebijakan yang diambil. Lalu ada al-nuriyah, kebebasan. Islam menjamin kebebasan berpikir, berpendapat, dan beragama dalam batas yang bermartabat. Namun, untuk urusan kemaslahatan publik atau muamalah, Islam mengenal konsep yang sangat mirip dengan esensi demokrasi, yaitu syura atau musyawarah. Prinsip ini tercantum jelas dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 38 yang memuji orang-orang yang urusannya diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Lalu, apa sih bedanya dengan demokrasi sekuler? Nah, dalam demokrasi murni, suara mayoritas mutlak menentukan segalanya, bahkan jika itu melanggar nilai moral. Tapi dalam perspektif Islam, musyawarah itu dilakukan untuk mencari kebenaran dan kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan syariat. Jadi, Islam sangat mendukung ruang aspirasi, kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab, dan kesetaraan hak yang merupakan roh dari demokrasi itu sendiri. Lalu poin kedua itu ada kepemimpinan. Di dalam Islam, jabatan itu bukan sebuah fasilitas, bukan juga sebuah kekuasaan yang mutlak, apalagi sebuah ajang gagah-gagahan. Pemimpin dalam Islam ini adalah seorang pelayan bagi rakyatnya. Rasulullah Subhanahu wa taala bersabda, "Kalian semua adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinnya." Nah, dari sabda Rasulullah SWT ada 4 sifat utama yang wajib kalian contoh dari Nabi Muhammad dalam memimpin, yaitu pertama ada sidik, sebuah kata dan perbuatan yang selaras, tidak ada manipulasi. Lalu ada amanah, itu dapat dipercaya, dia sadar betul bahwa kekuasaannya dan tanggung jawabnya di akhirat.
sebuah kekuasaannya akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Lalu ada tabligh, yaitu komunikasi atau transparan, yang artinya menyampaikan kebenaran dan tidak ada yang disembunyikan dari rakyat-rakyatnya. Lalu ada terakhir itu fatonah, itu cerdas atau bijaksana. Ia mampu mengurai masalah umat dengan solusi yang tepat. Nah, dari 4 sifat utama dari Rasulullah Subhanahu wa taala tersebut, kita punya contoh nyata nih pada sosok Umar bin Khattab atau juga Umar bin Abdul Aziz. Ya, mereka ini adalah sebuah pemimpin yang bahkan yang tidak mau menggunakan fasilitas negaranya untuk kepentingan pribadi sekecil apapun itu. Nah, itulah standar kepemimpinan dalam Islam, tegas namun penuh kasih sayang kepada rakyatnya. Lalu poin ketiga yaitu penegakan hukum. Sebuah negara demokrasi dengan pemimpin yang cerdas sekalipun akan hancur jika hukumnya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Islam meletakkan keadilan hukum di tempat yang paling tinggi. Hukum harus tegak tanpa memandang kasta, harta, ataupun nasab. Nah, kita ingat khutbah Rasulullah yang sangat bergetar ketika ada seseorang yang meminta keringanan hukum bagi seorang wanita bangsawan yang mencuri. Rasulullah dengan tegas bersabda, "Seandainya Fatimah putri Muhammad yang mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya." Nah, teman-teman, jika kita satukan ketiganya, perspektif Islam menawarkan sebuah tatanan masyarakat yang luar biasa indah. Demokrasinya dijalankan lewat musyawarah yang berlandaskan moral agama. Pemimpinnya adalah pelayan rakyat yang takut kepada Tuhannya. Lalu yang terakhir itu hukumnya tegak seadil-adil ya, tanpa pandang bulu. Ketika ketiga pilar ini berjalan beriringan, barulah sebuah bangsa bisa mencapai apa yang disebut baldatun thayyibatun wal rabbu ghafur, negara yang baik, aman, makmur, dan penuh ampunan dari Allah. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebih